mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Kali ini kita akan mengangkat tentang kontroversi hukuman mati terhadap Ferdy Sambo atau FS dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sebagian menilai bahwa FS akan terbebas dari vonis mati dan diganti dengan vonis seumur hidup sebagaimana KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan akan berlaku tahun 2026. Vonis mati FS akan diganti dengan pidana seumur hidup. Namun, apakah benar seperti itu atau sebaliknya, FS akan tetap dihukum mati? Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama menyaksikan dalam video berikut ini. Namun, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini untuk mendukung channel Kisah Gelap. Yuk kita nonton bersama-sama. Pada Senin 13 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Ferdy Sambo dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa Ferdy Sambo, SH, SIK, MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa di PN Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa membacakan hal-hal yang dianggap memberatkan Ferdy Sambo atau FS. Antara lain, perbuatan dilakukan kepada ajudan sendiri, perbuatan mengakibatkan luka yang mendalam kepada keluarga Yosua, perbuatan telah menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Majelis Hakim juga menilai perbuatan FS tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri, serta telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Selain itu, menurut Majelis Hakim, FS berbelit-belit saat memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Pun Majelis Hakim menilai tidak ada hal yang meringankan hukuman FS. Majelis Hakim menyatakan FS melakukan penembakan terhadap Yosua. Majelis Hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa telah melakukan penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan sarung tangan hitam, kata Hakim Wahyu. Kesimpulan itu diperoleh berdasarkan fakta yang muncul selama persidangan, mulai dari alat bukti hingga keterangan saksi dan ahli. Kemudian berdasarkan kumpulan fakta yang dirangkaikan menjadi benang merah. Majelis Hakim meyakini FS menembak Yosua menggunakan sarung tangan berwarna hitam untuk menghilangkan alat bukti berupa sidik jari. Pada waktu itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan sarung tangan warna hitam, kata Hakim Wahyu. Keyakinan hakim ini juga didukung dengan penyitaan barang bukti, diantaranya satu pucuk senjata Glock 17 Austria 9x19 mm dengan nomor seri 135 dan satu buah Glock 9 mm warna hitam dengan 5 butir peluru tajam warna silver merek Ruger dan 7 butir peluru tumpul warna gold seri 9x19 mm. Dari barang bukti tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa memiliki sepucuk senjata api Glock 17 Austria dengan
nomor 135 dan dalam magazin satu diantaranya 5 butir peluru tajam merek Luger 9 mm, kata Wahyu. Kemudian dalam magazin Glock 17 yang digunakan Richard Eliezer untuk menembak Yosua menyisakan 12 butir peluru. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui 6 butir peluru merek Pin 9CA, 5 butir peluru merek SMB 9x19 mm, dan 1 butir peluru merek Luger Z79 mm. Dan peluru merek Luger 9 mm identik sama dengan senjata dengan peluru yang dimiliki terdakwa saat dilakukan penyitaan, kata Wahyu. Berdasarkan uraian jaksa di persidangan sebelumnya, tembakan dari FS itu tembus dari kepala sisi kiri hingga hidung. Tembakan itu sesuai dengan hasil pemeriksaan tim Lab 4 Inavis dan kedokteran forensik. Bahkan tembakan itu disebut mengakibatkan adanya luka bakar pada pipi hidung sisi kanan korban. Lebih lanjut, majelis hakim berpandangan jika FS memang sudah berniat untuk membunuh Yosua. Niat tersebut tergambar dari pemberian 1 kotak peluru oleh FS kepada Richard Eliezer. FS juga dianggap memerintahkan pengamanan senjata Yosua, lalu disimpan di mobil Lexus dan diserahkan kepada FS. Menimbang bahwa dengan adanya afirmasi dari terdakwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi Richard tersebut dimaksudkan agar benar-benar tertanam dalam lubuk sanubari saksi Richard bahwa perbuatan yang dilakukannya nanti telah direncanakan dengan matang dan sudah dipikirkan baik-baik oleh terdakwa. Sehingga tidak ada keraguan bagi saksi Richard Eliezer untuk tidak melaksanakan perintah terdakwa, kata Hakim Wahyu. Langkah FS itu dianggap menggambarkan niatnya untuk membunuh Yosua. FS dinilai telah memikirkan segala sesuatunya dengan sangat rapi dan sistematis. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim meragukan keterangan terdakwa yang menyatakan hanya menyuruh saksi Richard untuk membackup atau mengatakan hajar Chad pada saat itu. Karena menurut majelis hakim hal itu merupakan keterangan atau bantahan kosong belaka, kata Hakim Wahyu. Nah, bertolak dari penilaian hakim dalam amar putusan tersebut, apakah vonis mati FS bisa diganti seumur hidup sebagaimana KUHP baru? Dalam pasal 100 ayat 1 KUHP baru yang akan berlaku pada 2026 nanti mengatur hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana tidak terlalu penting. Adapun hakim menilai FS tidak mengakui perbuatannya dan tidak ada hal meringankan, misalnya terdakwa menyesali perbuatannya. Selain itu, peran FS dalam perkara tersebut tampaknya sangat penting. Hakim menyebut FS telah menembak Yosua serta memikirkan segala sesuatunya dengan sangat rapi dan sistematis, termasuk memberikan sekotak peluru kepada Richard Eliezer dan memerintahkan pengamanan senjata Yosua. Sementara dalam pasal 100 ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Adapun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis hukuman mati kepada FS tanpa adanya embel-embel masa percobaan selama 10 tahun. Mengacu dari penjelasan ayat 1 dan 2 pasal 100 KUHP baru tersebut, tampaknya vonis Ferdy Sambo sulit diganti seumur hidup. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.